Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menceritakan cerita tentang Cindelaras. Di sini saya Nurjana sebagai pembaca. Di sini saya diajak Puja sebagai pendengar ke-1. Di sini saya Sally Amalia Husna sebagai pendengar kedua. Dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Raden Putra yang memiliki 2 orang istri. Istri muda Raden Putra merasa iri kepada istri tua sang permaisuri karena menurutnya dialah yang lebih layak menjadi permaisuri. Istri muda mendapat ide untuk mengambil posisi permaisuri dari istri tua. Ia bekerja sama dengan dukun untuk menjatuhkan istri tua dari posisi permaisuri. Istri muda berpura-pura jatuh sakit. Mengetahui hal ini, Raden Putra mencari dukun yang dapat menyembuhkan penyakit istri mudanya. Dukun yang dicari pun tiba di istana. Atas perintah istri muda, si dukun membuat pernyataan palsu tentang penyebab sakit yang diderita istri muda. Dukun mengatakan bahwa istri muda sakit karena tidak disukai oleh seseorang dan orang itu telah meracuni makanannya. Orang yang dituduhkan itu adalah sang permaisuri. Mendengar itu, Raden Putra marah lalu menyuruh Patih untuk membawa permaisuri ke hutan dan membunuhnya di sana. Patih tidak membunuh permaisuri, melainkan melepaskannya di hutan. Patih mengatakan kepada permaisuri agar bertahan hidup di hutan. Permaisuri yang sedang mengandung itu pun berterima kasih kepada kebaikan hati sang Patih dan mengikuti sarannya untuk bertahan hidup di hutan. Beberapa waktu kemudian, permaisuri pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Cindelaras. Ia adalah anak laki-laki yang cerdas dan pandai bergaul. Suatu hari ketika Cindelaras sedang bermain di hutan, tiba-tiba seekor elang menjatuhkan sebutir telur. Telur tersebut pecah dan keluarlah seekor ayam dengan suara aneh. Anak ayam mengatakan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra. Cindelaras menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Namun ibunya mengatakan bahwa Cindelaras adalah orang biasa dan bukan keturunan raja. Permaisuri berusaha agar Cindelaras tidak mengetahui hal tersebut. Namun pada akhirnya permaisuri pun memberitahukan kebenaran kepada Cindelaras. Setelah mengetahui kebenaran, Cindelaras berangkat menuju kerajaan Jenggala. Di tengah perjalanan, Cindelaras bertemu dengan orang-orang yang sedang menyaksikan sabung ayam. Cindelaras menantang para pemilik ayam yang sedang bertaruh di sana dan mereka menerima tantangan tersebut. Rupanya tidak satupun ayam yang bisa mengalahkan ayam Cindelaras. Ayam Cindelaras pun terkenal sebagai ayam yang tidak terkalahkan. Berita ini terdengar sampai ke istana Raden Putra. Raden Putra mengundang Cindelaras untuk datang ke istana serta menantang ayam Cindelaras. Raden Putra bertaruh bahwa jika ayamnya kalah, maka ia akan menyerahkan seluruh kekayaannya. Akan tetapi, jika ayam Cindelaras yang kalah, maka Cindelaras harus rela kepalanya dipenggal.
Cindelaras pun menyetujui hal tersebut. Pertarungan antara ayam Cindelaras dan ayam Raden Putra pun berlangsung. Ayam Cindelaras memenangkan pertandingan tersebut. Ayam itu kemudian mengeluarkan suara aneh yang mengatakan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra. Ketika Raden Putra bertanya, Cindelaras membenarkan hal itu. Tidak lama kemudian, istri tua Raden Putra datang dan menjelaskan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra. Raden Putra pun menyesal atas keputusan yang pernah dibuatnya. Akhirnya Raden Putra pun menghukum istri muda serta dukun yang telah memfitnah permaisuri. Gue nah, ayo nangis. Dahulu kala, hiduplah seorang raja yang bernama Raden Putra yang memiliki 2 orang istri. Istri muda merasa iri kepada istri tua sang permaisuri. Karena menurutnya dialah yang lebih layak menjadi permaisuri. Istri muda pun mendapat ide untuk mengambil posisi permaisuri dari istri tua. Ia bekerja sama dengan dukun untuk menjatuhkan istri tua dari posisi permaisuri. Istri muda berpura-pura jatuh sakit. Mengetahui hal ini, raja pun mencari dukun yang dapat menyembuhkan penyakit istri muda. Dukun yang dicari pun tiba di istana. Atas perintah istri muda, si dukun pun menyatakan pernyataan palsu bahwa ada seseorang yang tidak menyukai istri muda karena tidak suka seseorang, dan orang itu telah meracuni makanannya. Orang yang dituduh itu adalah sang permaisuri. Mengetahui hal itu, raja pun marah lalu menyuruh Patih untuk membawa permaisuri ke hutan dan membunuhnya di sana. Patih tidak membunuh permaisuri melainkan melepaskannya di hutan. Patih mengatakan kepada permaisuri agar tetap bertahan hidup di hutan. Permaisuri pun yang sedang mengandung itu pun berterima kasih atas kebaikan hati sang Patih dan mengikuti sarannya untuk bertahan hidup di hutan. Beberapa waktu kemudian, permaisuri pun melahirkan seorang putra yang diberi nama Cindelaras. Ia adalah anak yang cerdas dan pandai bergaul. Suatu hari ketika Cindelaras sedang bermain di hutan, tiba-tiba seekor elang menjatuhkan sebutir telur. Telur tersebut pecah dan keluarlah seekor ayam dengan suara aneh. Anak ayam mengatakan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra. Cindelaras menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Namun ibunya mengatakan bahwa Cindelaras adalah orang biasa dan bukan keturunan raja. Permaisuri pun berusaha agar Cindelaras tidak mengetahui hal itu. Namun pada akhirnya permaisuri pun mengatakan yang sebenarnya kepada Cindelaras. Setelah mengetahui hal itu, Cindelaras pun berangkat menuju ke kerajaan Jenggala. Di tengah perjalanan, Cindelaras bertemu dengan orang-orang yang sedang menyaksikan sabung ayam. Cindelaras pun menantang para pemilik ayam yang sedang bertaruh di sana dan mereka menerima tantangan Cindelaras.
Rupanya tidak satu pun ayam yang bisa mengalahkan ayam Cindelaras. Ayam Cindelaras pun terkenal sebagai ayam yang tidak terkalahkan. Berita ini sampai ke istana. Raden Putra pun mengundang Cindelaras untuk datang ke istana serta menantang ayam Cindelaras. Raden Putra pun bertaruh bahwa jika ayamnya kalah, maka ia akan menyerahkan seluruh kekayaannya. Akan tetapi, jika ayam Cindelaras yang kalah, maka Cindelaras harus rela kepalanya dipenggal. Cindelaras pun menyetujui hal itu. Pertarungan antara ayam Cindelaras dan ayam Raden Putra pun berlangsung. Ayam Cindelaras memenangkan pertandingan itu. Ayam itu kemudian mengeluarkan suara aneh yang mengatakan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra. Ketika Raden Putra bertanya, Cindelaras membenarkan hal itu. Tidak lama kemudian, istri tua Raden Putra datang dan menjelaskan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra. Raden Putra pun menyesal atas keputusan yang pernah dibuatnya. Akhirnya, Raden Putra pun menghukum istri muda serta dukun yang telah memfitnah permaisuri. Dahulu kala hiduplah seorang raja bernama Raden Putra yang memiliki 2 orang istri. Istri muda Raden Putra merasa iri kepada istri tua sang permaisuri karena menurutnya dialah yang lebih layak menjadi permaisuri. Istri muda mendapat ide untuk mengambil posisi permaisuri dari istri tua Raden Putra. Ia bekerja sama dengan dukun untuk menjatuhkan istri tua dari posisi permaisuri. Istri muda berpura-pura jatuh sakit. Mengetahui hal ini, Raden Putra mencari dukun yang dapat menyembuhkan penyakit istri mudanya. Dukun yang dicari pun tiba di istana. Atas perintah istri muda, si dukun membuat pernyataan palsu tentang penyebab sakit yang diderita istri muda tersebut. Dukun mengatakan bahwa istri muda sakit karena tidak disukai oleh seseorang dan orang itu telah meracuni makanannya. Orang yang dituduh itu adalah sang permaisuri. Mendengar itu, Raden Putra marah lalu menyuruh Patih untuk membawa permaisuri ke hutan dan membunuhnya di sana. Patih tidak membunuh permaisuri, melainkan melepaskannya di hutan. Patih mengatakan kepada permaisuri agar bertahan hidup di hutan. Permaisuri yang sedang mengandung itu pun berterima kasih atas kebaikan hati sang Patih dan mengikuti sarannya untuk bertahan hidup di hutan. Beberapa waktu kemudian, permaisuri pun melahirkan seorang putra yang diberinya nama Cindelaras. Ia adalah anak laki-laki yang cerdas dan pandai bergaul. Suatu hari ketika Cindelaras sedang bermain di hutan, tiba-tiba seekor elang menjatuhkan sebutir telur. Telur itu pecah dan keluarlah seekor ayam dengan suara aneh. Anak ayam mengatakan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra. Cindelaras menceritakan kejadian tersebut kepada ibunya. Namun, ibunya mengatakan bahwa Cindelaras adalah orang biasa dan bukan keturunan raja. Permaisuri berusaha agar Cindelaras tidak mengetahui hal
sebenarnya. Namun pada akhirnya permaisuri pun memberitahukan kebenaran tersebut kepada Cindelaras. Setelah mengetahui kebenaran itu, Cindelaras berangkat menuju kerajaan Jenggala. Di tengah perjalanan, Cindelaras bertemu dengan orang-orang yang sedang menyaksikan sabung ayam. Cindelaras menantang para pemilik ayam yang sedang bertaruh di sana dan mereka menerima tantangan Cindelaras. Rupanya tidak ada satupun ayam yang bisa mengalahkan ayam Cindelaras. Ayam Cindelaras pun terkenal sebagai ayam yang tidak terkalahkan. Berita ini terdengar sampai ke istana Raden Putra. Raden Putra mengundang Cindelaras untuk datang ke istana serta menantang ayam Cindelaras. Raden Putra bertaruh bahwa jika ayamnya kalah, maka ia akan menyerahkan seluruh kekayaannya. Akan tetapi, jika ayam Cindelaras yang kalah, maka Cindelaras harus rela kepalanya dipenggal. Cindelaras pun menyetujui hal itu. Pertarungan antara ayam Cindelaras dan ayam Raden Putra pun berlangsung. Ayam Cindelaras memenangkan pertandingan tersebut. Ayam itu kemudian mengeluarkan suara aneh yang mengatakan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra. Ketika Raden Putra bertanya, Cindelaras membenarkan hal itu. Tidak lama kemudian, istri tua Raden Putra datang dan menjelaskan bahwa Cindelaras adalah anak Raden Putra. Raden Putra pun menyesal atas keputusan yang pernah dibuatnya. Akhirnya Raden Putra pun menghukum istri muda serta dukun yang telah memfitnah permaisuri. Cukup sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.